Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Zaki Latif, Naufal Haidarido, Ugi Setianingsi Nawaningrum, Muhammad Surya Abadi, dan saya sendiri Mai Satriani akan menjelaskan materi mengenai transformasi perekonomian Indonesia dalam perspektif regional. Untuk subbab materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai penyebab perbedaan perekonomian daerah, yang kedua penyebab transformasi, yang ketiga yaitu proses akumulasi, yang keempat proses alokasi, yang kelima proses demografi, dan yang terakhir proses distribusi. Nah, jadi apa yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah? Nah, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah itu disebabkan oleh yang pertama adanya industrialization atau industrialisasi. Itu merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang kedua yaitu deindustrialization atau deindustrialisasi. Itu merupakan proses perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh penghapusan atau pengurangan kapasitas atau aktivitas industri di suatu negara atau wilayah, terutama industri berat atau industri manufaktur. Kemudian yang ketiga yaitu adanya population loss atau berkaitan dengan penurunan jumlah penduduk dalam manusia atau pengurangan besar apapun dalam jumlah penduduk manusia seperti tren-tren demografi jangka panjang. Kemudian hubs atau yang berkaitan dengan hubungan atau jaringan. Yang kelima, aging society atau masyarakat yang menua. Itu merupakan pertambahan usia rata-rata dalam suatu masyarakat karena menurunnya tingkat kesuburan dan meningkatnya usia harapan hidup. Nah, sebagian besar negara itu memiliki harapan hidup yang meningkat dan populasi yang menua. Yang keenam yaitu new emerging commodity atau bisnis. Itu berkaitan dengan adanya bisnis atau komoditas baru atau sesuatu benda yang diperdagangkan baru yang sebelumnya mungkin belum ada. Yang ketujuh yaitu urban expansion atau penyebaran perkotaan atau perluasan perkotaan. Itu merupakan gambaran atau kondisi adanya perkembangan atau perluasan suatu kawasan perkotaan yang tak terkontrol. Itu termasuk pembangunan perumahan secara komersil, pembangunan jalan di tanah yang luas, tetapi itu tidak disertai adanya sistem perencanaan kota yang baik. Yang terakhir yaitu teknologi innovation atau teknologi inovasi. Nah, inovasi teknologi sendiri itu merupakan konsep inovasi yang diperluas. Jadi inovasi adalah konsep yang memiliki arti mengacu pada penambahan langkah ekstra dalam mengembangkan layanan dan produk baru di pasar atau di publik yang memenuhi kebutuhan yang belum terselesaikan atau memecahkan masalah yang tidak ada di masa lalu. Selanjutnya ada penyebab terjadinya transformasi. Yang pertama yaitu proses akumulasi yang terdiri dari rasio investasi, kualitas SDM, dan pendapatan daerah. Selanjutnya ada proses alokasi, yaitu indikator permintaan domestik, ada indikator perdagangan internasional, dan indikator produksi. Yang ketiga ada proses demografi yang terdiri dari birth and mortality, tempat tinggal, serta ketenaga kerjaan. Proses distribusi yang terdiri dari pendapatan serta kemiskinan. Proses akumulasi, rasio investasi yang dilihat dari seberapa besar masyarakat daerah menabung. Seiring meningkatnya investasi, maka semakin besar akumulasi modal alat produksi dan SDM, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan meningkat. PDB daerah juga meningkat. Kualitas SDM yang dilihat dari seberapa besar pengeluaran untuk dana pendidikan. Kemampuan SDM membuat dan menjalankan teknologi baru menghasilkan efisiensi. Besarnya pendapatan daerah yang dilihat dari besarnya penerimaan pajak daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akumulasi aset fisik. Yang pertama yaitu transportasi yang terdiri dari
jalan, jembatan, terminal, kereta api, bandara, pelabuhan laut. Yang kedua ada energi, seperti pembangkit, distribusi atau jaringan, pengelolaan BBM, dan lain-lain. ICT yaitu broadband, optik, satelit, dan pemancar. Urban amenities, warisan, museum, building, taman, dan lain-lain. Pabrik yaitu industri parks. Akumulasi sumber daya non-fisik yaitu tingkat pendidikan prakerja, akumulasi pengetahuan dan pengalaman, serta keterampilan bahasa, teknis, dan seni. Proses alokasi yang pertama yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Yang kedua yaitu pertumbuhan sektoral, di mana pergeseran permintaan dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Yang ketiga yaitu perdagangan luar negeri suatu daerah. Di antaranya yaitu kegiatan ekspor dan impor. Proses demografi yang pertama yaitu migrasi, merupakan perpindahan masyarakat desa ke kota karena upah yang lebih tinggi dan ketersediaan lapangan usaha yang lebih besar. Yang kedua yaitu agensi society, di mana ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu tempat tinggal, yang merupakan perpindahan tempat hunian bagi warga dengan berpendapatan per kapita tinggi. Dan yang terakhir yaitu ketenaga kerjaan, di mana jumlah tenaga kerja di sektor tertentu seperti pertanian dan sektor manufaktur. Proses distribusi yang pertama yaitu ketimpangan antar kelompok, misalnya seperti pendapatan antar penduduk kota dan desa, serta kawasan pulau dan sektoral yang memiliki pendapatan berbeda. Yang terakhir yaitu kemiskinan. Selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indonesia tahun 2018 mencapai 71,39 atau tumbuh sebesar 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IPM dengan status tinggi range 70-80 adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,06 atau meningkat 0,41 poin dibandingkan tahun 2017. Sementara IPM dengan status sedang range 60-69 yakni Sumatera Selatan sebesar 68,39 dan provinsi dengan status IPM rendah 0,0 sampai 59 adalah Papua sebesar 60,06. Yang selanjutnya presentasi penduduk miskin per provinsi Maret 2018. Paling rendah itu di DKI Jakarta sebesar 3,57% dan Jawa Barat itu 7,45%. Di Indonesia itu diukur mencapai 9,82% dan paling banyak terdapat di Papua 27,74%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut Provinsi Agustus 2019, TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,11%, TPT terendah di Provinsi Bali sebesar 1,52%. Pada Agustus 2019, penduduk bekerja dengan pendidikan SMA mendominasi yaitu sebanyak 284.595 orang, sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 196.970 orang dan penduduk bekerja dengan pendidikan SMK sebanyak 169.233 orang. Ya, yang selanjutnya ini ada gambaran industrialisasi di Indonesia. Di sini ada sebuah bagan. Bagan ini dari tahun 1960 sampai dengan 2014. Ini bagan ini menunjukkan bahwasanya pada tahun 1960 sampai dengan 2014 itu perindustrian di Indonesia itu semakin menaik
atau semakin banyak industri. Dan di sini yang berada garis hitam pekat itu adalah perusahaan jasa yang setiap tahunnya sama atau mengalami kenaikan dan penurunan itu tidak signifikan atau tidak jauh sekali. Namun di garis putus-putus yang hijau itu adalah agrikultur. Itu sangat-sangat dari tahun 1966 hingga 2014 itu terus mengalami penurunan yang tajam, itu dari industri pertaniannya. Selanjutnya ada indikator kunci perkembangan Indonesia. Di sini ada banyak indikatornya. Ini dari tahun 1990 hingga 2017. Ada populasi yang sudah menunjukkan setiap tahun dari tahun 1990, 2000, 2010, dan 2017 itu selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya GDP-nya itu dari tahun 1900 sampai 2000 itu penurunan, dan selanjutnya ada kenaikan di 2010 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2017. Ya, ini banyak sekali indikator-indikatornya. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini lebih banyak mengalami penurunannya. Ya, selanjutnya ini ada sebuah data PDRB atas dasar harga berlaku pada 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Di sini ditunjukkan bahwasannya pada 34 provinsi itu sudah diurutkan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, ini di sini yang paling besar itu ada di DKI Jakarta yang memiliki angka tertinggi, yakin 2,6 ribu triliun rupiah itu pada tahun 2018. Disusul dengan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, baru ada di Kepulauan Riau, ada di Sumatera Utara, dan seterusnya hingga yang paling bawah ada di Maluku Utara. Ya teman-teman, ini sudah berujung di slide. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin banyak salah kata ataupun salah penyampaian dari kelompok kami, bisa diberikan masukan ataupun dibantu untuk membenarkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.